bersuara dari cambukan yang menghantam punggung Ki Uho. Kedua tangan lelaki tua itu mengarah ke atas dan diikatkan ke sebuah tali pancang jemuran yang berada di depan rumahnya. Baju kampret lusuhnya terlihat terkoyak oleh bekas cambukan. Namun aneh, Ki Uho seperti tidak merasakan sakit sedikit pun. Tersungging senyum mengejek di bibirnya. Oyo, seorang gerombolan yang berada di hadapannya, terlihat kesal sekali. Sedangkan Kartadi rekan Oyo tak henti-hentinya mengarahkan cambuk ke punggung Ki Uho. Cambukan yang begitu keras hanya bisa merobek baju Ki Uho tanpa menimbulkan luka sedikit pun. Kasebelan pisan, aki-aki ngurus tonjung, nah boga pamake naon sia teh. Oyo membentak Ki Uho dengan kesal. Perkataan Oyo tersebut hanya membuat Ki Uho tertawa keras. Kucamet itu terak, urang cobaan kuruyung, saran Kartadi yang mulai kelelahan mencambuk Ki Uho. Oyo mengangguk tanda setuju. Kulinggi sekalian. Ejek Ki Uho disusul dengan tawanya. Oyo dan Kartadi tak menghiraukan perkataan Ki Uho. Mereka berdua hanya menggertakkan gigi, tanda amarah mereka sudah memuncak. Kartadi segera mengambil gada ruyung yang terselip di pinggangnya. Tanpa banyak bicara lagi, dia hantamkan ruyung tersebut ke arah kepala Ki Uho. Namun ajaibnya, gada ruyung yang dikenal amat sangat keras patah ketika mengenai kepala Ki Uho. Oyo dan Kartadi hanya saling pandang. Mereka terbelalak melihat keanehan tersebut. Cek aing ge moal teurak deuleu. Kulinggis sakalian. Mun teu mawa linggisna, waing rek dibere injem. Tuh bawa di sisi bilik di dapur. Darek dipangmawakeun teu bisa. Pantempo warga dibagudan kieu leungeun aing ku saria. Ejekan Ki Uho semakin menjadi-jadi. Oyo dan Kartadi dibuat kesal saja oleh perkataan Ki Uho. Jadah teh, kablog ilmu nanahaon aki-aki ngurus tunjung teh, ucap Oyo. Nyaut teuing euy, kalakat capek we eueuh gunana. Rek kumaha lalampahan ayeuna? Untuk beberapa saat mereka terdiam. Naon atuh sababna aing make dibagudeut kieu ku saria teh? Usok ngomong nu bener, kalaka main ringkus wae. Ki Uho memecah keheningan. Di awal mula ge aing geus ngomong geuningan. Aing duaan datang ka dieu teh rek moal harta sia. Ngan sia kalaka ngalawan. Nyawaehna we ku aing ditalian. Oyo menjawab dengan kesal. Asa ku ngeunah teuing atuh da, lain sanak lain kadang. Datang-datang ujug-ujug minta harta. Tah jelema naon nu kitu kasebutna? Jelema kecul merenya. Ki Uho semakin menjadi-jadi saja. Geus Oyo, ulah diladenan. Kartadi menimpal. Ayeuna mah urang taranjangan we. Mun geus taranjangan urang panjur ku cai. Geus kitu mah antep we. Keun sena modar kabulusan. Susul Kartadi. Wajah Ki Uho mendadak pucat pasi setelah mendengar perkataan Kartadi tersebut. Entah mengapa perkataan tersebut menimbulkan ketakutan yang teramat sangat untuk dirinya. Tak menunggu lama lagi, mereka berdua segera melepaskan pakaian Ki Uho, dimulai dari bagian celananya. Ketika sampai pada bagian bajunya, mereka berdua merobek paksa baju Ki Uho. Namun betapa kagetnya mereka ketika baju Ki Uho ditarik, ada suatu benda berwarna keemasan yang terjatuh. Oh, geningan boga wesi kuning ya aki-aki ngurus tujung teh. Pantesan atuh kuat oge,
ujar Oyo setelah memungut benda yang tepat terjatuh di sebelah kakinya. Mata Ki Uho terbelalak. Sekarang tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari dalam mulutnya. Tamparan keras Kartadi mendarat di pipi Ki Uho. Ki Uho meringis kesakitan. Hahaha, benar oi. Udahlah ayo nama. Nyarian geningan pirakada di kepret oge. Teu kawas tadi uyung nu sakitu tasna kalau potong. Sok sia rek kumayeuna. Mending bejakeun di mana sia nunda banda sia atau mending di podaran? Tanya Oyo, matanya melotot ke arah Ki Uho. Lah, podaran we kogok ambek aing. Timpal Kartadi sembari tangan kanannya mengeluarkan pisau belati yang menggantung di pinggangnya. Tina jero ada ringan beas. Ki Uho menjawab dengan bergetar. Naon nu dina jero pada ringan beas teh? Tanya Kartadi. Duit, lada ngajual sawah. Jawab Ki Uho. Teng Kartadi, cik bener tuh. Mun ngawadul, urang recah sakalian awak aki-aki ngurus tunyung teh. Perintah Oyo. Setelah menerima perintah tersebut, Kartadi langsung menuju ke dalam rumah Ki Uho. Tak berselang lama, Kartadi keluar lagi dengan membawa peti. Bener aya duitan Kartadi? Tanya Oyo. Kartadi tersenyum penuh dengan arti. Lalu ia menjawab. Bener oi, bawa pisan usina. Hade kudu ridonya ku aing gerek dibawa kabeh. Nyawa sia nu jadi gantina ku aing moal di podaran. Ujar Oyo kepada Ki Uho. Ki Uho hanya tertunduk lesu. Uang hasil menjual sawah yang ia rencanakan untuk warisan anak-anaknya diambil semua oleh gerombolan. Tapi nyawa lebih penting, pikir dia. Harta masih bisa dicari. Unah teuing atuh euy. Kayo rasakeun kenang-kenangan ti kami. Ujar Kartadi. Peti yang berisi uang telah diserahkannya kepada Oyo. Tangan dia sekarang memegang pisau belati. Terlihat dia menghampiri Ki Uho yang masih dalam keadaan terikat dan tanpa pakaian sehelai pun. Setelah dekat, tanpa berpikir panjang, Kartadi segera melakukan hal yang tidak terduga. Dia mencongkel mata sebelah kanan Ki Uho. Darah segar segera keluar dari mata Ki Uho, disusul dengan bola mata yang tertancap di pisau belati Kartadi. Sakit yang teramat sangat yang dirasakan Ki Uho. Karena rasa sakit yang tak bisa ditahannya, dia pun kehilangan kesadaran. Nah, Alicia aya wae Kartadi. Geus ayo urang indit. Di mana duduk sakalian? Seloroh Oyo. Tanpa sedikit pun merasa dosa, Oyo dan Kartadi segera meninggalkan Ki Uho dalam keadaan yang tidak sadar di depan rumahnya yang perlahan-lahan mulai terbakar. Malam semakin mencekam. Teriakan-teriakan minta tolong dan suara letusan tembakan hampir terdengar dari seantero desa Cibugel. Cahaya api terlihat di mana-mana melalap habis rumah penduduk. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya saling bersautan di hamparan pesawahan yang luas dan gelap. Ditambah dengan suara letusan tembakan yang terdengar dari kejauhan, menambah mencekamnya suasana. Udara dingin yang menusuk tulang mulai membuat siapa saja menggigil. Di tengah hamparan pesawahan, terlihat ada 8 orang yang tengah bersembunyi dalam keadaan bertiarap. Terdiri dari 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yang diantaranya masih remaja. Dingin dan kotornya lumpur sawah tak mereka hiraukan. Mereka adalah keluarga Mang Abbas. Ketika para gerombolan mulai menjarah dan membakar rumah penduduk, mereka langsung melarikan diri ke arah pesawahan.
Bapak, kumaha mun urang kapanggieun? Bi Uma yang tak lain adalah istri Mang Abbas bertanya memecah keheningan pada malam itu. Sing tenang ibuna, insya Allah mal, keun sing yakin we, jawab Mang Abbas. Bi Uma hanya terdiam. Terlihat dia mendekap erat anak bungsunya, Erna dan Erni yang berumur 13 tahun. Mereka berdua kembar. Mang Abbas, Bi Uma, Erna, Erni, Wahid menantu Mang Abbas, Wina anak tertua Mang Abbas, istri dari Wahid, Wadi anak kedua Mang Abbas dan istrinya Umun. Mereka bertiarap saling berdekatan satu sama lain. Geus behak merenya imah urang teh duduruk jeung dirarajah kurang leuweung. Wina berbicara dengan nada kesal. Nya atuh teh geus pasti eta mah. Komo deui ingon-ingon mah. Pan geus dibarawa kabeh tah. Tambah Umun. Geus ulah galeruh. Kewe eta mah mikirna. Ayeuna mah pikiran teh nasib urang. Kumaha mun urang kapanggih teu katewak. Leung mun ukur ditewak. Kumaha mun terus disiksa. Ujar Wahid setengah berbisik. Nya bener. Ayeuna mah paling utama keselamatan urang kabeh. Tambah Wadi membenarkan perkataan Wahid. Hening lagi suasana pada saat itu. Mereka sibuk dengan ketakutannya masing-masing. Mak, Ratu, rengek Erna. Wayahna nyi, jaram pare meureun, kencing sabar, ujar Bi Uma. Nya Erna, sami da Erni ge rarateul, ujar Erni sambil menggaruk sikutnya. Mang Abbas tersenyum getir melihat tingkah kedua anak bungsunya. Sawah kabeh di dieu mah. Suara teriakan dari arah perbatasan sawah dan jalan setapak mengagetkan keluarga Mang Abbas. Ketakutan yang teramat sangat mulai menjalar. Sanu nyao, anu nyumput dina kotakan. Sok arahkeun tembakan, sasaran kabeh kotakan. Ujar seorang pria lagi dengan suaranya yang serak. Disusul dengan suara rentetan senapan otomatis mengarah ke area pesawahan. Desingan peluru tepat berada di samping dan atas keluarga Mang Abbas. Rasa takut sudah tidak tertahan lagi, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdiam diri. Nasib tragis harus menimpa Bi Uma. Timah panas harus mengenai belakang kepalanya. Seketika itu, kepala Bi Uma dipenuhi dengan darah. Bi Uma meregang nyawa. Ma! Teriakan Erni dan Erna hampir serentak ketika menyaksikan ibunya tewas di hadapan mereka. Mang Abbas segera meloncat ke arah Erna dan Erni. Tubuh dia dijadikan tameng hidup untuk kedua anaknya. Sedangkan anak dan menantunya yang lain segera merangkak menjauh mencari tempat perlindungan. Peluru tepat berada di atas tubuh mereka. Teriakan Erna dan Erni tersebut terdengar oleh para gerombolan. Di kotakan tengah, sasarkeun tembakan kadinya babat kabeh. Terdengar teriakan dari arah yang sama. Desingan peluru semakin menjadi-jadi. Teriakan Umun ketika 4 peluru bersarang tepat mengenai punggungnya. Nyai! Ratap Wadi. Dengan segera dia menarik tubuh istrinya dan segera mendekapnya. Dengan keadaan terduduk, Wadi meraung-raung meratapi kepergian istrinya. Sehingga Wadi terlihat oleh para gerombolan dan menjadi sasaran empuk timah panas.
3 peluru segera mendarat di muka Wadi, menjadikan mukanya hancur tak karuan. Wadi meninggal sambil memeluk jasad istrinya. Begitu pula dengan Wina dan Wahid. Ternyata mereka telah tewas terlebih dahulu dengan luka peluru yang hampir di sekujur tubuh mereka. Tangan mereka berdua tak lepas berpegangan sampai ajal menjemput. Para gerombolan masih memuntahkan peluru senapannya ke arah petak sawah, tempat bersembunyinya keluarga Mang Abbas. Batang senapan mereka terlihat kemerahan karena terlalu panas dan banyaknya peluru yang mereka tembakkan. Mungkin sudah ratusan peluru yang keluar dari masing-masing senapan mereka. "Orang oi, hayu urang pariksa," perintah seorang lelaki berbadan tegap dan bersuara serak. Dia adalah pemimpin gerombolan yang saat itu menembaki keluarga Mang Abbas. Keempat anak buahnya seketika berhenti menekan pelatuk senapannya. Suasana berganti hening kembali. Setelah itu, mereka terlihat mulai turun ke area pesawahan dan menuju tempat persembunyian keluarga Mang Abbas. Jaraknya agak jauh, mungkin 15 meteran dari tempat mereka menembak. Sesampainya di sana, terlihat keluarga Mang Abbas sudah tewas semua dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Termasuk Mang Abbas sendiri. Punggungnya dipenuhi dengan luka tembak dan hampir hancur. Usus dan organ dalam lainnya terlihat keluar dari luka tembak. Ketika para gerombolan membalikan badan Mang Abbas, betapa terkejutnya mereka melihat 2 orang anak perempuan yang masih hidup. Mereka berdua dalam keadaan saling berpelukan. Mata mereka melotot ketakutan. Aya nu hirup eneh euy. Adena dikumakeun yo. Duh mangkaning keur memojoeuna budak awewe teh. Ujar pemimpin gerombolan sambil bertolak pinggang. Tatapan matanya tak lepas dari Erna dan Erni. "Kang, kuring geus teu manggi awewe salila 3 bulan. Kumaha mun urang gilir wae?" Seorang gerombolan yang bertubuh sedikit agak gempal berujar memberi saran kepada pemimpinnya. Sedangkan ketiga temannya hanya saling menatap kebingungan tak mengerti apa maksud ucapannya. "Digilir kumaha maksudna?" Pemimpin gerombolan balik bertanya. Eta Kang, perkosa maksud teh." Yang ditanya menjawab sedikit ragu-ragu. Mendengar jawaban tersebut, pemimpin gerombolan matanya terbelalak kaget, sama juga dengan ketiga temannya. Namun tak berselang lama, berubah menjadi gelak tawa. Jiwa dan pikiran mereka telah dikuasai nafsu birahi setan. Sedangkan Erna dan Erni yang mendengar percakapan tersebut hanya bisa menangis ketakutan. Pelukan mereka semakin erat. Sok sarua kuring geus lila teu manggi awewe. Sok daya 2 pilih we. Anu wayahna dibalakan heula ku urang. Susul pemimpin gerombolan sambil mendekati Erna dan Erni. Tangannya yang kekar dengan kasar menarik tubuh Erni. Dengan segera dipanggul oleh dia tubuh mungil tersebut. Erni berkelojotan dan berteriak-teriak melawan. Namun apa daya, tenaga wanitanya tak bisa mengimbangi. Sedangkan Erna melihat saudara kembarnya diperlakukan tersebut, hanya bisa menangis dan menyebut-nyebut nama Erni. Kini di hadapan Erna berdiri 4 orang gerombolan dengan nafsunya yang sudah menggebu-gebu. Pikiran waras mereka telah terhalang oleh nafsu birahi sesaat, sehingga menghilangkan rasa kemanusiaan mereka. Kejadian di luar rasa kesusilaan dan kemanusiaan pun akhirnya harus terjadi pada malam itu. Kehormatan Erna dan Erni harus terenggut oleh kebiadaban para gerombolan. Mereka berdua diperkosa bergantian oleh 5 gerombolan tersebut. Memang biadab. Setelah mereka puas,
Erna dan Erni juga tak luput dari pembunuhan. Badan mereka berdua digantung di sebuah pohon randu di tengah pesawahan. Mang Abbas, Biuma, Erna, Erni, Wahid, Wina, Wadi, dan Umun. Sekarang mereka telah berkumpul di alam yang lebih baik, alam keabadian, dan tidak akan lagi merasakan luka yang teramat sangat, luka yang disebabkan oleh sesama umat manusia. Arum baru saja menidurkan anaknya Tini, anak perempuan lucu yang masih berumur 9 bulan. Hati Arum terasa gundah malam itu. Dia berbaring di sisi anaknya yang telah terlelap. Tatapan Nyi Arum tak lepas dari wajah anaknya. Pikirannya jauh melayang entah apa yang dilamunkan. Hujan gerimis di luar menjadi pengantarnya. Di ruang tamu, Imam suaminya tengah duduk. Di depannya terlihat segelas kopi hitam. Dari asap yang ditimbulkan, sepertinya masih panas. Dia menghisap dalam-dalam rokok yang terselip di jarinya. Aroma rokok putih yang khas segera keluar dari dalam mulutnya. Seperti Arum, hati Imam pun terasa gundah malam itu. Imam adalah komandan OKD yang kebetulan pada malam itu sedang tidak bertugas. Suara rentetan senapan otomatis dari kejauhan membuyarkan lamunan Arum dan Imam. Arum segera menggendong anaknya. Dia sedikit agak berlari keluar dari kamar. Imam yang juga kaget segera beranjak dari duduknya. Maksud dia ingin menghampiri anak dan istrinya, namun terdahului. Sugante tos kulem Nyi? Tanya Imam sambil menatap Nyi Arum yang menghampirinya. Tak acan Kang, buku ge di hati tepala rubuh. Atas rabetil di palimana Kang? Jawab Nyi Arum. Terdengar kecemasan yang teramat sangat dari nada bicaranya. Belum juga Imam berkata, mereka berdua dikagetkan dengan gedoran keras di pintu rumahnya. "Sa!" teriak Imam sambil memalingkan muka ke arah pintu. "Abdi Kang, Karim. Enggal Kang, buka. Cilaka Kang, ieu mah. Cilaka." Jawab seseorang dari seberang pintu. Karim adalah anggota OKD bawahannya Imam. Imam segera membukakan pintu. Karim setengah meloncat masuk. Ketika pintu telah terbuka, napas Karim tersengal-sengal seperti orang yang telah berlari jauh. Bajunya basah oleh air hujan bercampur keringat. "Aya naon Rim? Cilaka kumaha maksudna?" Cecar Imam. Karim menatap Imam. Raut mukanya seperti ketakutan. Dari kejauhan, suara tembakan yang saling bersautan terdengar lagi. "Gerombolan Kang. Gerombolan asup deui ka desa." Jawab Karim. Imam dan Arum saling tatap mendengar jawaban Karim tersebut. Sekarang tergambar jelas masalah yang mereka akan hadapi. "Di mana asupna? Asa kumoal mungkin. Panto gerbang pan dikunci ti jero." Tanya Imam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak percaya. "Dipantau nu bae kulon Kang. Da katingali tadi pantau geus muka. Anggota nu jaga geus dirariung ku para gerombolan." Jawab Karim masih terengah. Pos penjagaan yang berada di sebelah barat desa memang hanya dijaga oleh 4 orang OKD. Penjagaan pada saat itu difokuskan di pos yang berada di Jaya Mekar, sehingga terdapatnya celah gerombolan untuk masuk. Karena waktu itu masih belum terlalu malam, para warga yang biasanya membantu menjaga pun belum berdatangan.
Biasanya para warga bergiliran untuk membantu para tentara dan OKD dimulai dari jam 10 malam. Bingung bercampur marah yang dirasakan oleh imam ketika mendengar jawaban Karim. Terus anggota nu jaga kumaha nasibna? Jeung sabaraha urang gerombolan nu asup? Caritakeun kumaha mimitina. Jeung mane make nyaho eta gerombolan asupna ti Bekulon? Pan peuting ayeuna keur kabagian libur lin. Imam mencecar lagi Karim dengan pertanyaan. Karim sedikit menggeserkan duduknya ke dekat imam. Anggota nu sejana palastra sadayana Kang, paruncitan. Teu kabilang Kang sabaraha nu lebet. Pos ge dugi kakak kepung ku gerombolan. Nya kuring memang nuju teu jaga. An pedah asa barosan cicing di imah batur ngobrol. Daripada ngahulang teu puguh pikir teh. Mending ngajagaan ka pos. Can get tepi di kajauhan kadenge sora nu rame sing warayu ti belah pos diintip ku kuring teh di beek pengkolan. Pas katempo kitu pisan kajadianna Kang. Ya buru-buru we kuring teh ngajuk-juk ka dieu. Mesti rada anggang ge. Karim menjawab sejelas mungkin. Imam dibuat sangat kaget oleh jawaban Karim. Arum yang duduk di sebelahnya hanya tertegun tak percaya. Innalillahi rojiun. Muga-muga nu gugur dina kaya anu syahid. Cilaka ari kieu mah. Oba berarti nu arasup ka lembur teh. Ujar imam, giginya bergeretak menahan amarah. Kumaha ayeuna Kang? Tanya Karim. Urang kudu buru-buru ngabejahan Pak Kades jeung warga nu sejenna. Terus kitu urang kudu nepungan tentara jeung OKD nu aya di pos Jaya Mekar. Terang imam. Ari abdi kedah ka mana Kang? Tanya Arum, jelas terlihat kecemasan dalam dirinya. Imam tak segera menjawab. Dia mendekati Arum. Arum dipeluknya. Tini yang berada di gendongan Arum sedikit terganggu. Bocah kecil itu agak menggeliat. Sebelum menjawab, Imam mencium kening Tini. Anak perempuannya itu tersenyum dalam tidurnya. Hatinya tersiak melihat senyuman tersebut. Nyai, bojo akang. Wayahna Nyai. Ayeuna kudu ngajuk-juk ka wahangan Legok Cibiru. Jawab Imam. Tangan kanannya sembari membelai rambut Arum. Sentuhan itu membuat perasaan Arum tambah tak karuan. Mugia urang tiasa patepang deui. Kade nitip ni. Buah kacinta urang duaan. Hampura akang mau Nyai dina kasusah nu model kieu. Susul Imam. Arum tak bisa lagi menahan air matanya. Tangisnya pun pecah pada saat itu. Imam hanya bisa menenangkan Arum dengan peluknya. Sulit digambarkan betapa kelamnya suasana pada saat itu. Langit mendung. Bulan dan bintang tak berani menampakkan dirinya. Hujan gerimis masih saja betah menyirami alam raya. Udara terasa sangat dingin menusuk tulang ketika Arum mulai keluar dari rumahnya. Diiringi dengan hati gundah, Arum dengan terpaksa harus berpisah dengan suaminya. Dengan tatapan nanar, Imam menatap kepergian istri dan anaknya. Walaupun rasa khawatir yang kuat muncul dalam dirinya, Imam tak dapat berbuat banyak. Pada saat itu, wahangan Legok Cibiru dirasa cukup aman untuk tempat persembunyian istrinya. Karena tempatnya yang agak jauh dari perkampungan, dibanding dengan Arum harus ikut dengan dia, itu sangat akan membahayakan keselamatan Arum. Wahangan Legok Cibiru sendiri adalah sebuah sungai yang berada di bawah ngarai. Walaupun tidak terlalu tinggi, ngarai tersebut dapat menyembunyikan wahangan Legok Cibiru. Setelah Imam siap dengan senjata yang seadanya, pada saat itu dia hanya membawa golok sama dengan Karim. Mereka berdua segera beranjak menuju ke rumah Pak Kades. Rumah Pak Kades sendiri kira-kira berjarak 10 menit dari rumah Karim, hampir dekat dengan pos penjagaan di Jaya Mekar. Di sepanjang perjalanan, banyak mereka menjumpai warga yang terlihat dalam kepanikan.
Imam dan Karim menganjurkan mereka untuk segera mencari tempat perlindungan yang aman. Sedangkan dari arah pos yang berada di atas bukit di Jaya Mekar, terdengar oleh mereka suara tembakan semakin menjadi-jadi. Keadaan sangat kacau malam itu. Sebagian warga ada yang bersembunyi di bawah rumahnya, yang memang pada masa itu perumahan warga didominasi dengan rumah panggung, sehingga tersedianya kolong di bawah rumah yang biasanya warga jadikan untuk kandang ternak mereka. Sedangkan yang lainnya berpencaran ke semua penjuru yang dirasa aman untuk dijadikan tempat persembunyian. Namun sesampainya di rumah Pak Kades, mereka telah mendapati rumah dalam keadaan kosong. Mungkin keluarga Pak Kades telah menyelamatkan diri, pikir mereka berdua. Tanpa menunggu lama lagi, mereka berdua segera menuju pos penjagaan yang hanya berjarak 8 menitan dari rumah Pak Kades. Baru juga beberapa saat mereka meninggalkan rumah Pak Kades, terdengar oleh mereka seseorang yang memanggil dari arah belakang. Imam, Mam, daguan Mam. Saha? Balas Imam sambil membalikkan badan disusul dengan Karim. Karena suasana yang remang pada saat itu, mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang memanggil mereka. Kaulah Kades Rohim. Ternyata yang memanggil mereka adalah Kades Rohim. Dia terlihat berjalan agak cepat menghampiri Imam dan Karim. Nah, nganduaan. Usia jana ka mana? Tanya dia setelah sampai di hadapan Karim dan Imam. Geningan Pak Kades. Hari tadi saya di bumi Pak, ka mana? Ujar Karim tanpa menghiraukan pertanyaan Pak Kades. Puguhan kerencar-ngencarkeun domba. Terido mun kudu dibawa ku gerombolan mah. Mending keneh cenah lepas we. Terus kaula teh geus ngabejaan warga nu deukeut sangkan gerak-gerak ngarungsi. Kan tadi di jalan panggih jeung Ki Ayum. Cek manehna bi panggih jeung Imam, majarna reka imah kuring. Laju reka Jaya Mekar. Nempo di imah eueuh nya kuring nyusu we, untung can jauh ge. Jawab Pak Kades. Ari bapak, daripada dilepaskeun mah mending kakuringkeun atuh. Canda Karim. Pak Kades hanya tersenyum. Lain, lu bener. Naon ka Jaya Mekar? Tanya Pak Kades lagi dengan nada penasaran. Dengan singkat Imam menceritakan maksud dan tujuan mereka semua, termasuk tentang gerombolan yang telah berhasil memasuki desa. Bener dugaan kami, gerombolan asup deui. Mata gancang we kaula teh nyebar bewara ka warga. Mun bener rek Jaya Mekar, kaula ngilu Mam. Ujar Pak Kades setelah mendengarkan cerita Imam. Ari kula wargi bapak kamarana? Tanya Imam. Tong jadi pikiran, geus aya di tempat nu aman maranehna mah. Ayeuna mah nu kudu dipikiran teh kumaha nasib warga urang. Pak Kades menjawab sambil melangkahkan kakinya, diikuti oleh Imam dan Karim. Mereka berjalan menuju pos penjagaan di Jaya Mekar. Namun ketika sampai di pertigaan jalan yang sedikit menanjak, mereka berdua dikagetkan dengan sekelompok orang yang berjalan di depan mereka. Jarak mereka hanya berselang 7 meteran. Dengan sigap, Imam, Karim dan Pak Kades bersembunyi di sisi jalan yang memang sangat lebat oleh semak belukar. Dengan mengendap-endap, mereka mengikuti sekelompok orang tersebut. Dari percakapan yang terdengar, jelas sekelompok orang tersebut adalah para gerombolan yang ingin menyerang pos penjagaan di Jaya Mekar. Cilaka Mam, Bisik Pak Kades. keun Pak, urang tuturkeun we. Percuma ngalawan ge ayeuna mah. Ujar Imam. Suara rentetan senapan semakin jelas terdengar oleh mereka. Mereka tetap menjaga jarak dari para gerombolan. Ketika bangunan pos sudah terlihat,
Letusan mortir mengagetkan mereka bertiga. Terlihat oleh mereka para gerombolan yang berada di depan serentak menyebar ke sekitaran pos. Namun seakan menjaga jarak, mereka tidak terlalu dekat dengan pos. Ternyata hantaman mortir tersebut menjadi pertanda diawalinya serangan gerombolan. Para tentara dan OKD yang berada di dalam pos berhamburan keluar setelah hantaman mortir tepat mengenai sisi pos. Imam, Karim dan Pak Kades hanya bisa menyaksikan dari jauh kejadian penyerangan pos di Jaya Mekar. Pos Jaya Mekar yang berada di atas bukit semakin jelas terlihat. Mereka mengetahui dengan sadar keselamatan para tentara dan OKD yang berada di dalam pos terancam. Namun, tak ada yang bisa mereka perbuat. Mereka bertiga bersembunyi di dalam semak-semak. Jarak mereka dengan pos kira-kira 15 meteran. Sedangkan para gerombolan dan pos hanya berselang 7 atau 8 meteran. Tewasnya seorang tentara di depan pos terlihat juga oleh mereka. Para tentara dan OKD terlihat berlarian ke arah belakang pos. Di sana mereka bertiga tak tahu lagi apa yang terjadi. Yang terlihat oleh mereka hanya para gerombolan yang mulai maju mendekati pos. Udah kumaha ayeuna urang Mam? Tanya Pak Kades. Urang tungguan Pak. Mun ayeuna urang nyampuran moal imbang. Jeung pandi dieu eueuh nu nyepeng bedil. Sedenteun bieu katingali meureun ku bapa nyalira. Para gerombolan hampir kabeh marawa bedil. Jawab Imam. Sedangkan Karim hanya diam 1000 bahasa. Rintik hujan gerimis dan hawa yang dingin pada malam itu terasa panas oleh mereka bertiga. Pak Kades hanya memandang wajah Imam. Tersadar dia bahwa memang kalau melawan akan percuma pada saat itu. Bersambung.